Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita semua, khususnya nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita. Di mana nikmat iman ini, nikmat hidayah, nikmat Islam ini tidak diberikan kepada setiap orang dan hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Para pemirsa yang budiman, kita sebagai umat Islam harus dan wajib bersyukur kepada Allah karena hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmat hidayah. Kenapa bahasa saya merasakan? Karena pada kenyataannya ada orang yang di situ sejak lahirnya sampai matinya sama Allah tidak dikasih kesempatan sama sekali untuk merasakan nikmat hidayah. Ada orang yang sejak lahirnya sampai usia dewasanya dia tidak diberikan kesempatan mendapatkan nikmat hidayah, tapi ternyata setelah dewasa sampai ajal matinya, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa terus merasakan nikmat hidayah. Ada juga yang sejak masa kecilnya sampai masa dewasanya, dia oleh Allah dikasih kesempatan untuk bisa merasakan nikmat hidayah, tapi ternyata di masa tuanya, nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah sehingga dia mati dalam kondisi kehilangan nikmat hidayah. Ada pula yang sejak lahirnya sampai ajalnya tiba, dia terus diberikan oleh Allah bisa merasakan nikmat hidayah. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa merasakan nikmat hidayah ini sampai dengan tutup pol ajal mati kita masing-masing. Para pemirsa yang budiman, mungkin di antara kita mengira bahwa ukuran nikmat itu hanya dihitung atau diukur pakai nilai duniawi atau uang. Kalau di antara kita masih ada yang mengukur nikmat Allah ini hanya pakai nilai materi atau pakai nilai uang, ya, nikmat hidayah ini tidak akan bisa kita syukuri. Tidak akan bisa kita syukuri. Dan kalau memang kita mau mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya, kita coba lihat detail per detailnya. Kita berusaha untuk selalu menemukan yang namanya jalannya syukur. Kalau nanti di antara para pemirsa ini ada yang menganggap bahwa nikmat itu hanya dihitung pakai materi, oke, sekarang saya ajak hitung-hitungan. Ya. Menurut BBC Knowledge, manusia ketika berusia 21 tahun, mereka rata-rata menghirup oksigen sebanyak 35 juta balon gas. Kalau satu balon gas katakanlah dihargai Rp10.000, berarti harga oksigen ketika kita berusia 21 tahun itu kurang lebih harganya 350 miliar. Kalau usianya Anda sekarang ini 42 tahun, berarti harga oksigen yang Anda hirup kurang lebih harganya 700 miliar. Kalau usia Anda sekarang ini 63 tahun, berarti harga oksigen yang Anda hirup sekarang ini kurang lebih kalau dikuruskan rupiah harganya 1 triliun lebih. Itu baru cuma untuk nafas saja. Dan alhamdulillah kita nafas ini gratis dan otomatis. Bayangkan kalau kita ini nafas tidak gratis, tidak otomatis. Emang ada nafas tidak gratis, tidak otomatis? Ada. Ternyata ketika seseorang itu di rumah sakit, ya, dia kemudian mengalami gangguan pernafasan, dia dikasih selang oksigen, ternyata itu bayar loh. Sudah nafasnya tidak otomatis, ya, masih suruh bayar lagi karena pakai alat bantu. Ya, bayangkan kalau nafas ini misalnya mesti bayar, betapa repotnya kita, gitu ya. Betapa repotnya kita. Dan alhamdulillah selama ini saya yakin para pemirsa tidak pernah ada yang ditagih bulanan untuk bayar oksigen, ya. Bayangkan kalau misalnya ada di antara kita, ya, kalau misalnya oksigen itu mesti bayar, setiap bulan kita ditagih sama malaikat misalnya, lo belum bayar oksigen ya, nunggak 2 bulan nih, ayo sekarang setor, kalau tidak setor, tak cabut nanti oksigennya. Tidak kan, gratis kita nafas ini, gratis otomatis. Nikmat yang luar biasa loh kita bisa nafas sekarang ini. Mungkin Anda tidak menyadari, ya, Anda sekarang saat melihat video ini tidak menyadari ketika Anda bernafas saat ini, itu juga merupakan bagian nikmat dari Allah. Kemudian belum lagi nikmat mata. Bayangkan, mata kita ini, ya, menurut penelitian bisa berkedip sebanyak kurang lebih 415 juta kali. Mata kita ini bisa berkedip kurang lebih sebanyak 415 juta kali. Bayangkan kalau mata kita ini tidak bisa kedip. Repot kan, ya? Kita lagi jalan, ya, kena debu, kelilipan. Ketemu orang dikira nantang gitu, ya. Belum lagi nanti ketika kita pas lagi kajian tidak bisa ngantuk. Bayangkan gimana kita mau ngantuk, kedip aja tidak bisa, ya. Padahal ketika kita bisa ngantuk, mak tekluk gitu. Satu kedipan itu nikmatnya Masya Allah gitu, ya. Kita bisa kedip ini loh, nikmat yang luar biasa. Yang kadang-kadang sekarang pun ketika Anda nonton video ini dan Anda bisa berkedip, Anda tidak menganggap itu bahwa nikmat kan? Ternyata kita bisa kedip itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi nikmat rambut. Rambut kita ini bagian atas ini, ya, kalau dibiarkan terus panjang, diambil satu helai, kemudian disambung, diambil lagi satu helai, tumbuh lagi, diambil lagi, kemudian disambung. Panjangnya bisa sampai kurang lebih 935 km. Itu hampir sak panjangnya Pulau Jawa.
Dan alhamdulillah rambut yang panjang cuma rambut bagian tertentu, rambut bagian atas, rambut bagian bawah tidak ikut panjang. Jangan macam-macam gitu ya, pikirnya jangan kemana-mana. Rambut bagian bawah misalnya rambut kaki, bayangkan kalau rambut kaki kita ini panjangnya 2 meter, repot, apalagi yang ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Baru rambut kepala aja sudah repot kalau panjang, apalagi kalau rambut kakinya panjangnya 2 meter. Belum lagi yang cowok-cowok, kalau rambut kakinya panjangnya 2 meter, wah repot, lagi main futsal, keinjek temennya, kejengkang, jatuh gitu kan, repot. Dan alhamdulillah rambut yang bisa panjang hanya rambut bagian tertentu. Bayangkan kalau semua rambut di tubuh kita ini bisa panjang, tambah repot lagi gitu ya. Bayangkan kalau misalnya bulu matanya aja bisa panjang, repot. Katakanlah bulu mata ini bisa panjang 30 cm, seganteng apapun kamu, segagah apapun kamu, akan jadi kemayu gitu ya. Tahu kemayu kan ya? Ditanya misalnya sama teman-temannya, mas mau kemana? Oh aku mau futsal gitu ya, karena bulu matanya terlalu panjang. Belum lagi nanti repot harus dimohak dan lain sebagainya. Itu baru nikmat dalam tubuh, belum lagi nikmat yang lainnya. Katakanlah ada orang bawa uang 1 truk kontainer ke kompleks rumahmu, terus kemudian dia ngasih pengumuman, saya bawa uang 1 truk kontainer ini, ayo siapa yang mau, tapi syaratnya tukarkan dengan salah satu mata kamu, atau salah satu tangan kamu, atau salah satu kaki kamu. Saya yakin tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau. Dan tidak ada yang mau keluar rumah. Umpama kamu keluar rumah, paling untuk menyuruh dia pergi dari komplek itu. Ya, artinya nikmat dalam tubuh kita ini sendiri pun, itu luar biasa. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Dan terlalu banyak alasan bagi kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah. Terlebih kita hidup sekali di dunia ini, oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmat hidayah. Para pemirsa semuanya, demikianlah sedikit tausiah dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya, dan menjadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.